Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bu absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ada semua ya. Bagus. Tuhan, hari ini kami mau belajar. Kiranya Engkau memberkati pelajaran kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, Ibu mau nanya nih, siapa di sini yang pernah disuruh ke warung oleh orang tuanya? Tapi ketika disuruh misalnya beli garam atau beli tepung, barang itu tidak ada. Ada enggak? Pernah mengalami enggak? Ya pernah. Saya Bu, Ya, silakan Pak. pas itu saya pernah disuruh mama saya buat pergi membeli garam. Tapi pas saya pergi ke toko, garamnya habis Bu. Oke. Ya, garamnya habis. Menurut kamu kenapa garam itu habis? Kayaknya sih ada sebuah kelangkaan ataupun juga ada kendala saat distribusi, mungkin ya Bu ya. Mungkin yang lain ada? Apa? Ya, kenapa barang yang tadi disampaikan Epen tidak ada di tempat? Saya pernah Bu suruh mama saya beli garam, tapi garam nggak ada. Pergi ke toko lain juga nggak ada. Ini kenapa nih? Gitu ya. Kenapa nih barang garam tidak ada di tempat? Ternyata ada kendala kemacetan pengiriman garam. Mungkin saja truk yang mau mengantar garam ataupun apapun itu terhambat karena ketidakadaan barang lain. Contohnya solar, ya enggak? Orang antriannya panjang sehingga mereka yang mau mengantar barang ke konsumen itu menjadi terhambat. Mungkin saja garam itu sebenarnya ada. Ya. Oke, materi kita hari ini ya, Ibu mau sampaikan materi pembelajaran hari ini tentang kelangkaan. Saya sampaikan dulu apa capaian pembelajaran hari ini. Yang pertama, pada akhir pembelajaran kamu atau peserta didik memahami keberadaan diri dan keluarga di tengah lingkungan sosial terdekatnya. Ia menganalisa hubungan antara kondisi geografis daerah dengan karakteristik masyarakat dan cara mereka beraktivitas. Kemudian capaian pembelajaran yang kedua, peserta didik mengeksplorasi kondisi sosial lingkungan sekitar. Ia mengurutkan peristiwa sejarah dalam kerangka kronologis dan menghubungkan dengan kondisi saat ini. Ia membuat karya atau melakukan aksi sosial yang relevan di lingkungan keluarga dan masyarakat terdekat, kemudian melakukan refleksi dari setiap proses yang sudah dilakukan. Ini capaian pembelajaran kita hari ini. Tapi ada juga tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah di akhir pembelajaran kita ini kita mau capai apa sih gitu. Ini adalah tujuan pembelajaran. Satu, peserta didik. Yang pertama, peserta didik menjelaskan pengertian kelangkaan. Yang kedua, peserta didik menganalisa jenis-jenis kelangkaan. Yang ketiga, peserta didik menganalisis dampak terjadinya kelangkaan di kehidupan sehari-hari. Keempat, peserta didik menganalisis solusi mengatasi kelangkaan. Jadi ini yang akan kita capai di akhir pembelajaran nanti. Ya. Pembelajaran kita pakai cara apa? Metode apa? Ibu menggunakan problem basic learning atau PBL. Apa ini? Kamu mencari suatu pemecahan masalah. Saat ini ada banyak masalah di lingkungan kita yang harus kita pecahkan atau kita angkat bersama-sama. Sehingga nanti kamu keluar di lingkungan, kamu bisa tahu apa penyebabnya, apa solusinya. Yang disebut dengan problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Kemudian yang kedua, Ibu menggunakan penilaian apa? Saya akan menilai kamu secara diagnostik. Tadi Epen menjawab pembukaan. Pertanyaan Ibu, pernah enggak? Pernah. Kenapa? Karena barang tidak ada. Mungkin karena transportasi sedang mengalami kendala, sedang antri solar. Kemudian itu jawaban ya. Jawaban tes diagnostik. Yang kedua, asesmen formatif. Asesmen formatif ini seperti apa? Ketika nanti kamu berdiskusi, kamu aktif bertanya dan menjawab, itu akan ada nilainya. Saya ada format penilaiannya tersendiri. Terus yang ketiga, ini asesmen sumatif. Ini saya menggunakan aplikasi Quizzes. Sama seperti hari-hari yang kita ulangan,
asesmen sumatif ini adalah menilai sejauh mana kemampuan kamu menyerap setiap pembelajaran yang disampaikan. Dalam bahasa lain, secara intelektual ketajaman kamu menyelesaikan soal-soal yang diberikan itu sumatif. Jadi ada 3 yang dinilai dalam pembelajaran ini. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, perhatikan. Ya, kita bicara tentang kelangkaan, penyebab, dampak, dan solusinya. Perhatikan di sini ada ayat firman Tuhan. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikannya kaya. Ini ada di Amsal 10 ayat 4. Apa sih hubungannya, Bu? Ya, ketika orang rajin mau berusaha, sebenarnya kelangkaan tidak akan terjadi sebenarnya. Oke, apa nih? Nah, di sini ada tertulis di berita yang ada Lampung di Kompas, harga cabai rawit tembus 100.000 per kilo. Orang mau nggak beli? Kenapa sampai 100.000 per kilo? Ada yang bisa jawab? Karena terjadi kelangkaan. Iya, karena terjadi kelangkaan. Kenapa sampai langka? Faktor cuaca. Bisa karena faktor cuaca, ya. Ada lagi? Karena harga pupuk yang cukup mahal. Tanpa dipupuk juga tanaman tidak mau subur, sehingga pada akhirnya hasil tanaman cabai menjadi kurang maksimal. Ya, perhatikan cuplikan video ini. Terjadi sejak 3 hari yang lalu, baik itu garam. Kamu amati data yang diberikan, kamu baca. Nanti ya kamu akan presentasikan ke kelompok masing-masing. Silakan diamati, boleh ditulis di belakang. Silakan diamati gambarnya. Oke, semuanya sudah? Sudah siap untuk presentasi? Masih ada 3 menit ya? Silakan. Oke, waktu habis ya. Silakan yang siap untuk presentasi. Oke, silakan. Kelompok Aulia ya. Oke, silakan. Selamat pagi, saya dan perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Masalah yang kami hadapi adalah kelangkaan air. Menurut pendapat kami, penyebab kelangkaan air di Indonesia adalah penggunaan lahan yang tidak memperhatikan konservasi tanah dan air. Sekian pendapat dari kelompok kami. Oke, tepuk tangan. Oke, ini Bu sebagai moderator, ini maksud dari kelompok 3 yang sudah disajikan oleh Desi, teman dari kelompok 3 ini. Masalah kelangkaan air adalah disebabkan karena kurangnya kurangnya penggunaan, kurang memperhatikan lahan yang akan digunakan. Jadi banyak masyarakat sekitar yang menggunakan lahan tidak selayaknya lah ya. Itu ya kelompok Aulia. Ya, mungkin dari kelompok lain mungkin ada yang mau menanggapi dulu. Dan ini dari hasil pengamatan kelompok 3, silakan.
Kami dari kelompok 6 ingin bertanya kepada kelompok 3, mengapa kalian bisa yakin kalau kekurangan air ini penyebabnya salah sasaran tanam? Sekian dari kelompok 6, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Kami yakin salah penggunaan lahan itu dapat menyebabkan kelangkaan air karena seharusnya lahan ini untuk contoh ya, lahan ini seharusnya untuk itu tumbuhan, itu menanam pohon-pohon kan. Tapi manusia menggunakannya untuk membangun rumah, sehingga banyak pohon yang berkurang. Dan jika pohon berkurang, maka akar pohon yang untuk menyimpan cadangan air juga semakin berkurang, sehingga air juga semakin berkurang. Sekian dari kami. Ya. Penjelasannya gini, menurut kelompok 3, apa penyebab dari kelangkaan air ini? Tadi kan dikatakan, kok kamu yakin sih kelompok 3 air ini langka karena penggunaan lahan yang tidak tepat ya. Lalu kelompok 3 memperkuat argumen mereka bahwa lahan itu memang pada dasarnya jika penggunaannya tidak tepat akan menyebabkan kelangkaan. Salah satu contohnya penebangan hutan, lalu dibangun pemukiman penduduk. Kalau penduduk menjadi banyak, sampah dibuang sembarangan, semakin menumpuk jumlah sampah, sehingga air di lingkungan tempat tinggal akan wilayah mungkin kecamatan atau kabupaten akan menjadi kekurangan air bersih. Itu menurut kelompok 3. Dan yang gimana dengan kelompok lain? Silakan berpendapat lagi. Silakan. Jangan lama-lama. Silakan, ada yang mau menanggapi kelompok 3 tadi menjawab? Ya, silakan dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, kan kelangkaan air merupakan salah satu masalah yang kita hadapi sekarang. Jadi, bagaimana cara kita agar dapat mengurangi kelangkaan air? Ya, oke. Pertanyaannya bagus ya. Pertanyaan silakan dari kelompok 1 masih bertanya gini. Solusinya apa nih? Oke, pertanyaan jawaban kalian dianggap benar menurut mereka karena penggunaan lahan yang tidak tepat, ya. Lalu solusi kalian apa nih menghadapi masalah yang tadi kalian jawab? Antara lain karena pemukiman, penggunaan lahan yang salah. Ya, silakan didiskusikan untuk dijawab. Selamat siang semuanya, saya dari kelompok 3 akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Nah, upaya yang kami lakukan adalah melakukan reboisasi. Karena menanam pohon atau reboisasi itu akan membuat pohon itu memiliki akar yang berfungsi untuk menyerap air dalam tanah. Semakin banyak pohon, maka cadangan air makin banyak. Ya. Kelompok 3 menyatakan gini, apa solusinya gitu ya? Solusi apa sih untuk jangan sampai kelangkaan air ini terjadi? Sebenarnya masih bisa diselamatkan, gitu ya menurut kelompok 3. Dengan cara, yuk kita tanam kembali pohon-pohon untuk supaya air bisa terserap di pohon tadi. Sehingga kedepannya walaupun proses ini agak lama, air tetap tersedia karena pohon-pohon tadi ditanam, direboisasi, ya, penghijauan di sekitar tempat tinggal kita, mungkin di kecamatan, sehingga ketersediaan air kembali akan tercukupi. Ketika ada panas pun, gejala El Nino seperti ini, kalau kita masih banyak pohon, ketika disumburkan pun kita masih tetap tersedia kecukupan air. Itu jawaban dari kelompok 3. Gimana dengan kelompok 1? Oke, ya itu tadi jawaban atau pengamatan dari kelompok 3 ya tentang kelangkaan air di muka bumi. Mereka menyatakan bahwa kelangkaan air di muka bumi ini disebabkan karena penggunaan lahan yang tidak tepat oleh masyarakat. Dan solusi yang mereka angkat adalah, yuk kita tanam kembali pohon-pohon yang ada
tempat kita juga di muka bumi tetap tercukup. Ya, kita lanjut permasalahan yang kedua dari kelompok 1. Dari kelompok 1 kenapa? Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ada Panci, Lisa, Lili, David, dan Michael. Kami akan membahas tentang harga beras yang melonjak di pasaran. Nah, gambar yang kami lihat yaitu gambar di atas merupakan atau menunjukkan seorang para warga sedang mengantri beras yang murah dikarenakan beras yang mahal. Nah, jadi pernyataan tersebut secara tidak langsung mengatakan bahwa beras yang kami bahas ini merupakan menjadi mahal atau harganya yang naik. Pada warga tersebut lebih tepatnya sedang mengantri beras yang murah. Nah, jadi apa penyebab beras yang menjadi mahal dan langka? Yang pertama, cuaca yang tidak dapat diprediksi. Yang kedua, pupuk urea yang mahal. Yang ketiga, banyaknya penduduk yang membutuhkan beras. Yang keempat, gagal panen dikarenakan hama. Yang kelima, sempitnya atau berkurangnya lahan pertanian dikarenakan sebagian besar lahan digunakan untuk membangun rumah atau pemukiman. Sekian dari kami. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Ya. Oke, diluruskan ya pertanyaannya. Kelompok 1 mengamati gambar yang ada di lembar LKPD itu. Kelompok 1 menyatakan bahwa apa yang mereka amati saat ini ada di LKPD itu terjadi kelangkaan beras di suatu wilayah. Kenapa sampai terjadi? Apa tadi? Penyebabnya? Penyebabnya dikarenakan cuaca yang Ya, karena penyebabnya karena cuaca yang tidak dapat diprediksi. Kemarau yang panjang, terkadang hujan yang tidak berhenti-henti, sehingga lahan pertanian menjadi tenggelam, sekali kering-kering, tanah mulai retak, jadi tidak dapat diprediksi. Sehingga beras mengalami kelangkaan. Itu menurut mereka penyebab dari kelangkaan beras yang terjadi di suatu wilayah. Harga beras mencapai sama beras yang ada di Jawa. Silakan, mungkin ada yang mau menanggapi kelompok 1 atau mau bertanya, silakan. Kami dari kelompok 3 menanggapi hasil diskusi kalian kelompok 1. Nah, kami tanya, bila terjadi kelangkaan beras, maka harga beras akan naik. Bila ada orang yang kurang mampu untuk membeli beras yang harga mahal, nah bahan alternatif lain apa yang kalian gunakan? Pertanyaan jelas. Ya, pertanyaannya gini ya untuk kelompok 1. Ini kan beras sudah mahal nih, kan kasihan nih masyarakat miskin ingin membeli beras, sedangkan beras sudah mahal. Lalu kalau hal itu terjadi, solusinya apa yang harus dilakukan ketika harga beras ini mulai mahal? Ya, saya serahkan, mungkin ada yang lain dan kembalikan kepada kelompok 1, silakan. Baik, sesuai yang ditanyakan oleh kelompok 1, kalau misalkan dari solusi yang dapat kami sampaikan, yaitu pemerintah dapat memberikan beras subsidi kepada para warga yang kurang mampu, agar para warga yang kurang mampu dapat menikmati beras walaupun harganya mahal. Baik, sekian, terima kasih. Ya. Ya, nomor 1 menyatakan gini, mungkin ada bantuan dari pemerintah lah ya, tidak untuk memikirkan kembali kasus yang terjadi ini, harga beras mahal, bagaimana dengan masyarakat yang miskin? Mungkin pemerintah harus kembali turun tangan, memberikan subsidi kepada masyarakat yang tidak mampu agar mereka juga dapat terpenuhi masalah makanan atau kebutuhan pokok agar mereka juga bisa makan. Perhatian pemerintah tumbuh secara terlibat. Itu dari kelompok 1, jawaban yang cukup bagus ya. Tidak hanya sekedar menaikkan harga mahal, tapi tidak diawasi. Perlu ada bantuan dan regulasi tentang harga beras juga harus diperhatikan. Agar semua masyarakat tetap bisa makan menikmati makanan pokok Indonesia. Yang lain gimana? Silakan. Saya dari kelompok 2, saya akan menambahkan pendapat saya mengenai kelangkaan beras. Cara mengatasi musim kemarau yang berkepanjangan.
Baik, saya kembali berdiri di sini dikarenakan tanggapan dari kelompok tua. Nah, pertanyaannya yaitu bagaimana cara kita agar mengatasi masalah beras pada saat musim kemarau. Yang pertama, kita bisa yang pertama mempersiapkan atau kita bisa dapat seperti membekali beras untuk berjaga-jaga kalau misalkan musim kemarau itu terjadi. Nah, yang kedua, kita untuk sementara waktu bisa mengganti beras. Beras merupakan sebuah karbohidrat yang dibutuhkan oleh warga Indonesia. Nah, jadi kita bisa menggantinya seperti kita dapat memakan kentang ataupun juga seperti sagu yang biasa dimakan oleh orang-orang itulah ya kan. Nah, jadi sekian dari kami, terima kasih. Ya, mana? Kelompok jaga, oke, jawabannya cukup bagus ya. So kita ketika musim berubah ini kita tetap berjaga-jaga pada persediaan beras, khususnya pemerintah ya. Lumbung-lumbung padi dan lumbung beras itu tolonglah tetap diamankan, sehingga ketika ada musim pasca perubahan iklim kita tidak impor beras dari luar negeri. Ya, itu dari kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk menampilkan hasil pengamatannya. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang gas LPG yang sedang krisis di wilayah tertentu. Kelangkaan gas LPG disebabkan karena meningkatnya kebutuhan masyarakat yang berlebihan. Hal itu terjadi karena kebutuhan rumah tangga yang memerlukan sekali gas LPG untuk memasak makanan untuk keluarganya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau Ya. Ini tampilan dari kelompok 2. Mereka menyatakan warga antri, di gambar itu warga antri menukarkan tabung gas LPG pada ukurannya 3 kilo. Kenapa mereka sampai antri? Karena di rumah tangga banyak sekali membutuhkan gas. Bahkan di rumah tangga sampai sebenarnya 1 tabung, di rumah tangga bisa menggunakan sampai 3 dan lebih tabung sehingga terjadilah kelangkaan. Ada penimbunan di rumah tangga masing-masing gitu ya. Kelompok 2. Ya, ini dari pengamatan mereka. Mungkin ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan kelompok. Kami dari kelompok 3 akan menanggapi diskusi kelompok 2. Apa alternatif lain untuk mengganti gas? Ya, apa alternatif lain? Oke. Nah, terima kasih pertanyaan dari Desia. Dari kelompok ini kelompok 3 bertanya gini. Kalau kalian punya solusi sampai ada rumah tangga yang menimbun, lalu solusinya apa? Apa penggantinya nih? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Untuk mengganti gas LPG dapat menggunakan kayu bakar. Oke, dapat menggunakan kayu bakar, kata kelompok 3 ya, kelompok 2. Ya silakan. Bakar untuk kali mana? Saya dari kelompok 5 tidak setuju untuk jawaban kelompok 2. Alasannya? Alasannya karena zaman sekarang adalah zaman modern. Jadi tidak menggunakan kayu api karena kayu api ribet. Jadi zaman sekarang itu menggunakan yang namanya kompor gas. Kompor gas habis. Kompor gas habis dan sekarang menggunakan kompor listrik gitu ya kan. Oke, kompor listrik terus kalau listriknya kan menggunakan solar nih. Tadi ada pembahasan juga tentang solar. Lalu solar habis itu. Tadi dari kelompok berapa mempresentasikan solar. Lalu kita menggunakan apa nih? Kita bisa menggunakan panel surya ke listrik. Habis dari listrik kita bisa menggunakan kompor ke listrik. Oke, tepuk tangan dulu. Kaitannya enggak? Kamu menggunakan kompor listrik katanya. Sebentar ya. Kompor
bisa menggunakan mesin cuci listrik, kompor listrik untuk masak, semua serba tinggal remote pakai listrik ya kan? Tidak lagi kembali ke zaman masa lalu tapi maju ke depan. Oke, untuk hari ini diskusinya sudah cukup baik ya. Kamu begitu antusias. Kita mau mengakhiri diskusi ini. Kita buat kesimpulan dulu ya. Jadi menurut kamu, coba. Jadi apa itu sebenarnya penyebab kelangkaan? Silakan berdiri. Silakan. Apa? Sama-sama. Apa penyebab kelangkaan? Jumlah penduduk ya semakin bertambah, menyebabkan pemukiman juga bertambah. Terus produksi karena lemahnya teknologi. Ketiga, antut sumber daya alam ya, pengambilan sumber daya alam secara dan apa lagi? Bencana alam. Jadi kesimpulannya itu adalah solusi kita jagalah lingkungan agar kita dapat menikmati segala sumber daya alam yang tersedia. Ya sekarang kita mau tes asesmen sumatif. HP-nya dibuka semua. Silakan login kode yang diberikan itu. Siap? Silakan kerjakan. Oke, sudah selesai warnanya. Kamu bisa lihat hasilnya di papan ini, ya. Atau bisa lihat di HP-mu langsung nilai itu berapa. Ini seperti permainan game yang mengasihkan sebenarnya. Tidak memboros kertas yang setelahnya akan dibuang-buang percuma. Itu yang satu kelebihannya. Oke, Ibu mau refleksi dulu nih. Selama Ibu pembelajaran IPS tentang kelangkaan ini, apa yang kamu rasakan? Kamu senang nggak belajar IPS dengan cara seperti Ibu lakukan? Berarti kamu senang ya pelajaran ini? Kalau kamu sendiri tentang materi ini, susah nggak? Tidak susah. Karena kita berdiskusi mencari masalah, kita bisa selesaikan masalah bersama. Nanti tidak sulit belajar bersama. Itu sih. Kalau kamu menilai dirimu, kamu dapat berapa seharusnya bulan ini? 90 lagi. Ya, kamu dapat 90 seharusnya. Anak muda itu harus lebih pintar daripada dulu. Oke, sekian pembelajaran IPS di pagi hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya, untuk diskusi yang boleh kalian presentasikan, ya, untuk kecerdasan yang kalian miliki untuk belajar dari kalian semua. Terima kasih dan selamat siang.